Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Zahra, mahasiswa angkatan 2021 dari jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan ideal antara agama dan negara di Indonesia. Dalam perkembangan peradaban, hubungan antara agama dan negara menjadi wacana yang topikal dan dinamis, baik di dunia barat maupun di dunia timur. Dalam kehidupan berbangsa dewasa ini, hubungan ideal antara agama dan bangsa dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah unifikasi. Unifikasi sendiri adalah penyatuan antara agama dan bangsa. Yang kedua, interseksi, batas antara agama dan bangsa. Dan yang ketiga adalah pemisahan gereja dan negara. Adapun asas pemisahan gereja dan negara adalah suatu paham yang menganggap hubungan antara agama dan negara di negara-negara barat dengan pemisahan gereja dan negara dianggap sempurna ketika para penduduk memahami ini secara sadar, mengutuk segala bentuk rasisme dan institusi yang didedikasikan untuknya dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama sebagai dasar moralitas individu dan organisasi sosial. Menurut Peter, pemisahan antara agama dan negara itu membutuhkan proses yang disebut sekularisasi. Sekularisasi sendiri adalah proses di mana sektor kehidupan masyarakat dan budaya dibebaskan dari dominasi institusi dan simbol keagamaan. Penggunaan sekularisasi yang ketat dapat ditemukan di Prancis dan Amerika Serikat. Selain kedua negara tersebut, sekularisasi itu tidak terlalu ketat. Adapun pemisahan agama dan negara ini juga terjadi di negara-negara berkembang seperti negara-negara Islam. Hal ini mengatakan bahwa Donald secara bersamaan adalah sekularisasi politik dan intervensi agama. Namun sekularisasi ini juga merupakan proses yang benar-benar fundamental yang semakin menghilangkan fenomena partai politik dan teologi agama. Membahas mengenai hubungan ideal antara agama dan negara di Indonesia, Indonesia sendiri adalah negara yang majemuk dan bangsa yang beragam suku, ras, budaya, dan agama. Agama-agama yang diadu di Indonesia juga bernomor, tetapi karena keragaman ini, Indonesia tetap berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pancasila. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia selalu mempresentasikan akibat hukum dari Tuhan Yang Maha Esa, dan negara menangani masalah agama dan kepercayaan sehingga muncul pluralisme hukum dalam kebijakan hukum yang harmonis. Selanjutnya, menurut sejarah negara Indonesia, hubungan antara agama dan negara berkembang menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah golongan yang menyatukan agama dan negara, merupakan golongan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem ketatanegaraan, hukum agama menjadi hukum nasional dan hukum nasional menjadi agama. Yang kedua adalah hubungan antara agama dan negara. Golongan ini selalu disertai dengan konflik-konflik, seperti yang terjadi di Sumatera Barat. Yang ketiga adalah kelompok yang membangun hubungan dialektis yang dinamis antara agama dan negara. Dan yang keempat adalah kelompok yang membangun hubungan agama dan budaya antara agama dan bangsa. Adapun norma-norma yang diberlakukan pada tradisi agama melambangkan perlindungan pemimpin agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kedatangan panduan ini. Dalam perumusan ideologi dan konstitusi, substansi negara Indonesia adalah negara bangsa yang religius. Arah hubungan ideal antara agama dan Indonesia dan negara dalam kerangka konstitusi simbolis dapat dikatakan sebagai tipologi ideal. Norma agama secara bertahap diterapkan dalam kehidupan bernegara dengan memperhatikan substansi norma agama yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam kehidupan bernegara Indonesia, tipe ideal hubungan agama negara harus dikembangkan melalui pembentukan hubungan dialektis yang simbiosis dan dinamis. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pernyataan tadi adalah dalam perkembangan peradaban, hubungan antara agama dan negara menjadi wacana yang topikal dan dinamis, baik di dunia barat maupun di dunia timur. Pemisahan agama dan negara membutuhkan proses yang disebut sekularisasi. Pemisahan agama dan negara ini juga terjadi di negara-negara berkembang seperti negara Islam. Ada kenyataan bahwa negara yang melakukan modernisasi, sekularisasi bersamaan dengan globalisasi. Namun, umat beragama tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa. Membahas hubungan ideal antara agama dan bangsa Indonesia, hubungan agama dan negara di Indonesia selalu mempresentasikan akibat hukum dari Tuhan Yang Maha Esa, dan norma agama secara bertahap diterapkan dalam kehidupan bernegara dengan memperhatikan substansi norma agama yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.